Dalam Rakernas Apeksi di Makassar, 3 kandidat presiden tampil memaparkan gagasannya. Masing-masing memiliki ide berbeda-beda. Tapi kalau kita amati lebih dalam, ketiga capres itu sedang menampilkan kualitas terbaik mereka. Penampilan Ganjar relatif baik. Visi yang dipaparkannya jelas. Dia berbicara tentang ekonomi masa depan, termasuk soal pembangunan infrastruktur yang harus dilanjutkan dan diselesaikan persoalannya. Ganjar juga menyinggung soal pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, dia baru aja memecat kepala sekolah SMKN yang terbukti melakukan pungli pada muridnya atas nama infak. Padahal mestinya sekolah negeri itu gratis. Paparan Ganjar memang tidak menafikan terhadap program Jokowi yang berhasil dan akan dilanjutkan jika dia terpilih sebagai presiden. Tapi Ganjar juga punya program sendiri yang akan menjadi target baru Indonesia masa depan. Prabowo tampil dengan gayanya yang khas. Dia ingin tampak macho dan gagah. Tapi agaknya usia tidak sepenuhnya bisa disembunyikannya. Prabowo tampak tua dan lelah dibandingkan 2 capres yang lain. Maka sesuai kondisinya, tampak sekali Prabowo tidak punya visi. Apa yang dia paparkan hanyalah pencapaian di era Jokowi. Dia berbicara soal hilirisasi bahan tambang. Prabowo tidak punya program dan targetnya sendiri. Prabowo sengaja mengutip program Jokowi agar dianggap sebagai penerus Jokowi. Sayangnya, Prabowo justru tidak menunjukkan programnya sendiri, karena dia memang tidak memilikinya. Pertarungan politik yang dilaluinya sudah terlalu melelahkan. Dia mengalami kegagalan berkali-kali. Pada Pilpres kali ini, tampak sekali Prabowo sedang mengganti strategi untuk merebut suara pendukung Jokowi. Melihat kondisi Prabowo, kita jadi ingat di masa-masa akhir pemerintahan Soeharto. Lelaki tua dari kemusuk itu mundur bukan karena dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Soeharto mundur karena dia telah kehabisan cita-cita. Lelaki tua itu menyerah karena tidak punya hal muluk-muluk lagi yang hendak dia perjuangkan. Tak ada lagi pasangan di sampingnya. Anak-anaknya juga sibuk dengan dunia mereka sendiri. Soeharto, the smiling general itu kehilangan mimpi. Agaknya hal yang sama juga sedang menimpa Prabowo. Dia terlihat tak sanggup lagi menunjukkan cita-citanya untuk Indonesia masa depan. Indonesia versi Prabowo adalah Indonesia hari ini. Bukan Indonesia maju yang sekarang sedang dibangun fondasinya oleh Jokowi. Tapi bukan hanya Prabowo yang tidak punya visi, Anies bahkan lebih buruk lagi. Selain tak punya program jelas, dia juga tidak punya malu. Dalam pidatonya, Anies sibuk mengungkit-ungkit Jakarta. Padahal Jakarta di era Anies adalah Jakarta yang mundur ke belakang. Jakarta yang jalannya penuh lubang dan kalinya kembali penuh sampah. Tidak hanya berhenti di situ, Anies bahkan menyinggung soal JIS. Padahal sudah jelas, JIS yang dibanggakan Anies itu tidak layak dalam standar FIFA. Untuk mengganti rumputnya saja, PUPR merogoh kocek 6 miliar rupiah. Belum lagi merenovasi pintu masuk, parkiran kendaraan, melebarkan jalan. Belum lagi juga soal faktor keamanan, karena dulu pagar JIS itu pernah roboh. Anies benar-benar tidak punya malu menggambarkan kegagalannya sendiri saat memimpin Jakarta. Kalaupun dia tidak punya program untuk Indonesia, lebih baik dia tidak perlu menyinggung Jakarta. Apalagi ketika Anies ditanya soal IKN oleh Ketua Apeksi, dia malah membalikan pertanyaan kepada penanyanya. Padahal 2 kandidat lain menjawab dengan jelas, mereka akan melanjutkannya. Anies begitu karena tak ingin mengecewakan gerbong PKS. Selama ini PKS sangat anti IKN dan menganggap itu lokasi jin buang anak. Dalam panggung Apeksi itu hanya Ganjar yang benar-benar siap dan memiliki program. Yang lain sibuk membangun ilusi agar bisa meraup suara dari pemilih yang terjebak. Indonesia akan bernasib seperti Jakarta jika memilih pemimpin yang salah. Jangan sampai Indonesia mengambil keputusan yang fatal.